selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam sekolah minggu online Gemit Agape Kupang. Nah, Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat, penuh semangat dan sukacita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Sebelum mulai, Ibu harap anak-anak dapat duduk dengan tenang, sopan, karena setiap kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang maha tahu. Dan Tuhan Allah sangat senang sekali jika anak-anak beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita sama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, aku anak Tuhan. Nah, kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Ayo bangkit berdiri, nyanyikan bagi Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau beribadah dengan penuh sukacita, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami semua dapat tenang, dapat tertib, untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai ayat 12. Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Nah, ayat firman Tuhan ini Ibu akan ceritakan untuk anak-anak semua ya. Waktu Tuhan Yesus berkeliling, mengajar orang banyak sekali. Orang banyak sekali datang untuk mengikuti Yesus. Mereka mau mendengarkan apa ya yang akan Yesus lakukan. Apalah yang akan Yesus ajarkan. Lalu orang banyak itu karena begitu banyak, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Nah, buat apa di sana anak-anak Tuhan Yesus naik ke atas bukit? Dia duduk di atas supaya bisa dilihat semua orang yang datang. Yesus kemudian mulai berbicara dan mengajar mereka semua satu persatu. Nah, mereka ingin tahu apa yang akan Yesus katakan. Apa yang Yesus mau bilang kepada mereka. Kemudian Yesus mulai berbicara tentang 9 ucapan bahagia. Tuhan Yesus bicara tentang 9 hal yang dilakukan orang supaya berbahagia. Nah, semua orang itu pasti mau bahagia kan anak-anak? Mereka kemudian mendengarkan lebih serius lagi. Wah, bagaimana ya orang yang berbahagia itu? Yesus kemudian mengajar mereka dan Yesus bilang, 1, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga.
orang yang merasa miskin, bukan orang yang sombong, orang yang merasa angkuh dan tidak butuh Tuhan, tapi orang yang merasa membutuhkan Tuhan, merasa tidak berdaya dan butuh akan Tuhan. Dialah yang empunya kerajaan surga. Terus yang kedua, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Wah, orang yang apa anak-anak? Yang berduka cita, yang merasa berdosa, yang merasa bersalah kepada Tuhan karena dosanya banyak. Itulah orang yang akan dihibur oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga anak-anak, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang memiliki bumi adalah orang yang lemah lembut, tidak kasar, tidak pemarah, tidak sukanya bentak-bentak, tapi orang yang lemah lembut, dialah yang akan memiliki bumi. Kemudian yang keempat anak-anak, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya lapar dan haus akan makanan dan minuman, tetapi selalu rindu untuk membaca firman Tuhan dan melakukan tiap-tiap hari. Itu orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia akan dipuaskan, dia akan diberi rasa cukup oleh Tuhan. Kemudian yang kelima anak-anak, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang beroleh kemurahan adalah orang yang murah hatinya, yang tidak pelit, yang tidak sekikir, tapi yang mau berbagi dengan orang lain. Itu orang yang akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kemudian yang keenam anak-anak, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang akan melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Suci hati seperti apa? Di dalam hatinya dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak menyimpan benci, dendam terhadap teman, terhadap kakak, terhadap adik. Tidak. Tapi dia penuh dengan rasa syukur, gembira karena Tuhan. Dia adalah orang yang akan melihat Allah. Kemudian yang ketujuh apa anak-anak? Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Bukan yang membawa pertengkaran, yang suka usil, yang suka bikin orang berkelahi, yang suka bikin orang nangis. Itu bukan orang yang membawa damai. Yang membawa damai adalah orang yang selalu menciptakan suasana sukacita dan damai sejahtera. Itu adalah anak-anak Allah. Kemudian yang kedelapan anak-anak, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan empunya kerajaan surga. Jadi karena hal yang benar, karena hal yang baik menurut Tuhan, terus dia dianiaya, dia dimarahi orang, padahal dia melakukan yang baik. Dia adalah orang yang empunya kerajaan surga, yang tidak takut tetapi mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu jika karena aku yang dimaksud adalah Tuhan ya. Jika karena Tuhan kamu dicela, dianiaya dan difitnah, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Wah, Tuhan Yesus bilang, kalau karena Tuhan kita harus difitnah, dicela, dimaki orang, tidak apa-apa. Karena apa? Upahmu besar di surga. Wah, orang banyak akhirnya diam semua. Ternyata orang yang berbahagia berarti orang yang
Bukan orang yang berbahagia adalah bukan orang yang punya uang yang banyak sekali, orang yang kaya raya, rumahnya besar, mobilnya banyak, makanannya enak-enak, punya HP yang terbaru, terkenal. Bukan. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, seperti apa orang yang mau dekat dengan Tuhan, yang terus-menerus mau datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang tidak menyembunyikan kesalahannya. Setiap kali dia berbuat salah, dia minta maaf, dia minta ampun kepada Tuhan, mengaku kepada orang yang bersalah. Itu orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, yang tidak kasar, yang tidak mau yang selalu mau belajar firman Tuhan, yang murah hatinya, yang tidak pelit, yang mau berbagi dengan teman, yang membawa damai sejahtera, bukan perkelahian, yang mau berkorban, yang rela berkorban, yang tidak suka berkelahi, yang tidak membalas dendam, balas jahat dengan jahat. Orang yang bahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak, siapa yang mau bahagia? Pasti semua mau bahagia, kan? Ulangi 9 ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan di rumah masing-masing dan lakukan setiap hari. Pasti bahagia. Ingat anak-anak, jangan lupa bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang mau dengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Hanya satu jalan ke surga. Anak-anak nyanyikan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Ayat hafalan kita hari ini adalah ucapan bahagia Tuhan Yesus yang pertama ya. Ucapan bahagia Tuhan Yesus yang pertama itu terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Ulangi ya, Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat 3 ya. "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Nah, aktivitas kita untuk minggu ini jangan lupa kerjakan ya. Untuk kelas kecil, anak-anak boleh mewarnai gambar yang ada.
Kemudian difoto, dikirim. Kalau kelas besar, anak-anak mencocokkan gambar yang kiri dan kanan. Kemudian jangan lupa gambar itu sesuai dengan ucapan bahagia yang keberapa. Tulis ayatnya di situ. Ya, lihat di Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Cocokkan gambarnya dan tulis ayatnya. Ya. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan mengajar kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan kebenaran firman-Mu, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan menolong anak-anak untuk hidup taat dan dengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati anak-anak yang mendengarkan dengan serius. Tuhan memimpin kehidupan mereka. Tuhan memimpin semua orang tua yang boleh mendampingi anak-anak, yang mengingatkan anak-anak untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak jangan lupa tetap semangat ikut sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Shalom.